Kata di sepinjol kayak gini, kamu bakalan kena pasar berlapis dan akan dijemput polisi. Itu kata-kata yang sering kita dengar dari di sepinjol. Seperti apa faktanya? Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mungkin kalian sering dengar cerita seperti ini. Kalau kita gagal bayar pinjaman online, nanti kita bisa kena pasal sekaligus atau pasal berlapis. Nah, ini bisa dianggap bawa kabur uang, dianggap nipu, bahkan dituduh memalsukan data. Sehingga kita bisa dijemput polisi dan bisa masuk penjara. Tapi pertanyaannya, apakah kata-kata mereka itu benar adanya? Oke, kita langsung bahas ke pasal berlapisnya. Yang dimasuk pasal berlapis itu misalnya seperti ini. Kita dianggap membawa kabur uang karena tidak sesuai kesepakatan. Yang kedua, kita dituduh menipu karena tidak bayar tepat waktu. Dan yang ketiga, bahkan ada yang menuduh kita memalsukan data. Misalnya, karena kita kasih nomor darurat palsu atau kontak yang tidak bisa dihubungi. Nah, dari situ kita ditakut-takuti akan kena banyak pasal sekaligus. Tapi faktanya, gagal bayar pinjol itu masalah perdata, bukan pidana. Perlu teman-teman tahu, gagal bayar pinjaman online itu bukan tindakan kriminal. Ini adalah masalah perdata, artinya urusan utang piutang bukan kejahatan seperti pencurian atau penipuan yang langsung bisa dipenjara. Kalaupun ada pasal yang dikenakan, itu pun pasal perdata, bukan pasal pidana. Jadi kalau teman-teman mendengar kata-kata seperti akan dijemput polisi, akan berurusan dengan hukum, akan dikenakan pasal berlapis, itu semuanya cuma bahasa ancaman dari oknum DC pinjol. Supaya apa? Kita takut dan langsung bayar. Karena kalau mereka bilang terang-terangan, ini cuma masalah perdata kok, nggak bisa dipenjara. Maka orang-orang mungkin jadi tenang dan nggak buru-buru bayar. Makanya mereka sengaja pakai bahasa yang menakut-nakuti, bahasa yang dibuat samar. Supaya kita bisa berpikir buruk dan segera membayar pinjol. Padahal kenyataannya tidak seburuk itu. Bahkan kalau mereka sembarang mengancam dengan pasal pidana, mereka bisa dilaporkan balik karena menyebar informasi palsu atau melakukan intimidasi. Jadi haruskah kita takut kalau kita diancam seperti itu? Teman-teman, selama kita tidak sengaja menipu, tidak memalsukan data dan masih berniat baik untuk menyelesaikan kewajiban, insya Allah kalian tidak akan kena pasal pidana. Kalau memang belum bisa bayar, lebih baik fokus cari solusi, banyakin doa, banyakin ikhtiar, cari penghasilan tambahan. Jangan sampai stres juga karena ancaman yang mereka katakan belum tentu benar. Nah, semoga penjelasan ini bisa bikin kalian lebih tenang dan paham bahwa gagal bayar pinjol bukan akhir dari segalanya. Yang penting jangan kita niat menipu, jangan lari dari tanggung jawab, tapi juga jangan takut berlebihan karena ancaman palsu. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga Allah memudahkan semua urusan kita dan hutang kita semuanya cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.